Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan kasus Agus dengan Novi terkait dengan donasi 1,5 miliar rupiah. Yang terbaru adalah Agus beserta keluarganya didampingi kuasa hukum Farhad Abbas dan juga tim kemarin sudah mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan awalnya direncanakan ada beberapa pasal kayak pasal penipuan atau penggelapan dan jenis-jenis yang ke arah sana. Tetapi yang berhasil dilaporkan sampai saat ini, menurut timnya dari Agus ini, bahwa laporan ini adalah yang pertama kali terkait dengan laporan pencemaran nama baik untuk Agus terkait dengan Undang-Undang ITE. Padahal kalau kita lihat di awal kan ada beberapa pasal yang mau dilaporkan, bahkan juga ada beberapa anggota keluarganya kayak Wulan, Wawa, Miftah, terus juga istrinya Agus akan melaporkan Novi, tapi ternyata dikatakan di sini bahwa kami beri waktu sama Pratiwi Novianti 3 kali 24 jam untuk mengembalikan dana donasi sekitar 1 miliaran yang sudah ditransfer ke yayasannya Pratiwi Novianti ke rekening Agus gitu. Kalau tidak, kami akan laporkan ada 4 laporan yang akan menyusul. Katanya adalah seperti itu. Ini kesannya bertolak belakang dengan statementnya Agus yang mengatakan bahwa saya udah nggak peduli lagi sama uang tersebut. Tapi kenapa kok donasinya diminta lagi? Kalau memang Agus ngerasa, udah saya nggak butuh lagi uang tersebut, tapi harga diri saya sudah sangat tersakiti oleh perilaku Novi, ya udah fokus aja pada tuntutannya. Tetapi sepertinya ada strategi-strategi yang dipakai di sini. Kita bahas nanti pasalnya seperti apa, tapi coba kita lihat dulu adalah statement dari Agus dan juga timnya yang ada beberapa hal yang menurut aku unik di sini, teman-teman. Yang dibesar-besarkan, betul. Kalau Agus mau ngasih sebenarnya itu haknya dia, dan tidak sejumlah apa yang dikatakan itu. Aku udah mencoba uang kayak gitu, aku kasih aja bagi dia mah. Aku udah nggak berani. Ya kenapa? Masa di situ aku ngomong aja, iya, sedih aku rasanya gitu. Agus yang korban, aku dikasih orang, tapi dibuat masalah sampai masalah itu nyebar, dibuat fitnah. Buat apa dibuat kayak gitu? Yang ada aku sakit, semakin sakit gitu. Ya udah ambil aja untuk ngampurin orang kayak gitu. Ngampurin orang, bikin panas, mengadu domba keluarga yang susah ini, kedua lemah. Kita keluarga orang susah. Pertama sebagai kaum pembela kaum lemah, negara membela kaum lemah, terus melakukan advokasi buat Agus. Ya, Agus. Oke. Sebenarnya aku makin lama makin kasihan ya sama Agus ya, karena kasus ini sebenarnya harusnya sudah berakhir pada saat tampil di acara podcastnya Denny Sumargo. Karena suka tidak suka, menurut kuasa hukumnya kan ada sekitar 1000-an transferan dari masyarakat yang berdonasi langsung ke rekeningnya Agus, mulai dari 5.000 sampai 1 juta rupiah, itu dikatakan bahwa sudah terjadi kesepakatan. Uang yang didapatkan tersebut harus diserahkan ke yayasannya Pratiwi Novianti, tujuannya agar dikelola dengan baik. Kita sudah paham ya, niatnya Novi itu baik, tetapi kenapa kok sudah ada kesepakatan seperti itu? Bahkan di podcastnya Densu, Agus dan juga istrinya bilang bahwa masih ada uang nih beberapa ratus juta di rekening istri saya, nanti saya akan transfer lagi. Terus Novinya cuma agak diem aja, dia tidak mau bereaksi banyak. Terus istrinya, iya, nanti saya transfer aja deh uangnya buat apa gitu. Soalnya kan nanti akan dikelola juga sama yayasan untuk ngebantuin A sampai Z-nya. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba berubah pikiran, dan berubah pikiran ini nggak cuma sekedar opini, tetapi Agus langsung mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Pratiwi dengan pasal adalah pencemaran nama baik, karena pasal-pasal yang lain seperti kita bahas di video live sebelumnya itu nggak cocok buat Pratiwi. Makanya kuasa hukum juga ngerti melihat interpretasi pasal-pasal apa yang kira-kira bisa dikenakan dengan Pratiwi. Kita lihat lagi adalah bagian dari pasalnya, teman-teman. Kan pasal yang diajukan untuk melaporkan Pratiwi adalah pasal pencemaran nama baik. Ini diatur dalam pasal 310 KUHP.
yang bunyinya pertama begini, ada 3 poin. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal ini diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak 4,5 juta rupiah. Coba kita lihat ini interpretasinya seperti apa. Karena dalam dunia hukum itu kan untuk menjerat seseorang dengan tersangka atau tidak, selain dibutuhkan 2 alat bukti, kita lihat pasalnya. Apakah perlakuannya Novi cocok dengan kategori interpretasi ini? Apakah Novi mempertanyakan hal-hal yang uangnya kemana aja? Kok ada 98 juta yang katanya ini sudah ditransfer ke sejumlah rekening? Ya, salah satunya sih yang ngebuat aku heran adalah ke Wawa itu kan ya. Wawa juga unik sebenarnya. Dia ngerasa kayak itu kayak apa? Kayak difitnah gitu. Bukan 100 juta, tapi cuma 98 juta. Bahkan di Instagramnya Pratiwi pun pernah membuat statement begini ya. Guys, apa aku harus speak up? Ternyata hasil mutasi yang 98 juta bukan hanya untuk bayar rumah. Ada TF ke nomor rekening orang, belanja Tokped, Shopee, dan lain-lain. Klarifikasi dari si orang yang terima uang atau kita usut semua. Ada dokter yang mau ini diusut juga karena mencemarkan nama rumah sakit. Bismillah, kita siap maju. Oke, ini kayaknya sudah semakin saling serang satu sama lain dalam tanda kutip kalau dari timnya mereka sudah membawa urusan hukum dengan Farhad Abbas, ya efeknya jangan macam-macam ya. Jangan sampai Agus hanya dimanfaatkan dugaannya oleh oknum-oknum tertentu. Ibarat kata Agus sudah jatuh tertimpa tangga pula, begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah dari pasal 310 KUHP ini, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak 4,5 juta rupiah. Yang ketiga, tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Nah, menurut aku poin yang ketiga ini yang bisa membatalkan tuntutan yang diajukan ke Pratiwi karena ada kata-kata bahwa kalau perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan umum, artinya ini adalah kepentingan untuk 1000-an orang yang telah mendonasikan uangnya ke rekeningnya Agus, yang mulai dari 5.000 sampai 1 juta rupiah tersebut. Ini ada kepentingan umum loh di sini, walaupun kuasa hukumnya bilang, mana buktinya? Memang 1000 orang tersebut memberikan surat kuasa nih kepada Pratiwi. Kan tidak seperti itu sejarahnya. Kita ketahui bahwa Agus ini kan pertama kali juga minta tolong ya sama Pratiwi, ada rekaman yang beredar. Mbak Novi, tolong bantu saya A, B, C, dan D. Akhirnya ditayangkan di YouTube-nya Pratiwi dan Agus pun mendapatkan sejumlah uang sekitar 35 juta rupiah dari bantuan penontonnya. Kemudian Pratiwi yang menghubungkan dengan Denny Sumargo dan akhirnya dia diwawancara di situ. Dan dari wawancara tersebut dia berhasil menggugah 1000-an masyarakat Indonesia untuk mengirimkan dana bantuan yang totalnya hampir 1,5 miliar. Ada pesan kayak etika lah ya, tanggung jawab secara moral yang harus dilakukan oleh Pratiwi di sini. Kita lanjut lagi apa yang disampaikan dari Agus dan kuasa hukumnya pada saat hampir 10 jam di Polda Metro Jaya untuk melaporkan Pratiwi Novianti. Karena juga kesedihan. Justru yayasannya lah yang diuntungkan karena kesedihan. Karena empati dan simpati orang terhadap Agus. Jangan kira-kira kita itu dengan segala-galanya buat kita saya. Gak apa-apa. Kalian jangan berantem. Biar aja masyarakat tahu bahwa apa yang diperjuangkan ini adalah untuk membela kamu sebagai istrinya. Jangan sampai dihina. Saya nggak rela istri saya dihina, orang tua saya dihina, keluarga saya dihina. Buat apa? Uang itu udah nggak ada gunanya bagi saya. Tapi harga diri keluarga saya adalah nomor 1 bagi saya. Ya, keluarga NP, yang kita ingatkan lagi kepada kalian. Oke. Ya, yang dikatakan Agus ini bilang bahwa uang itu tidak ada harganya gitu. Kalau harga diri istri saya, keluarga saya, orang tua saya dihina di situ.
Inilah salah satu hal subjektif arti penghinaan itu seperti apa. Sebenarnya Pratiwi tidak menghina sih menurut aku. Dia hanya menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan dengan uang tersebut. Ya, kita kan paham ya, ada salah satu statement aku lihat di wawancaranya Pratiwi bahwa kenapa masih pakai BPJS, kenapa kok tidak cari dokter yang lebih baik lagi, rumah sakit yang lebih mahal dan sebagainya. Ya alasan dari timnya Agus kan bilang bahwa mereka sudah mendapat vonis bahwa Agus sudah tidak mungkin bisa melihat lagi. Makanya mereka menggunakan BPJS, salah satunya adalah poin tersebut. Tapi maunya Novi adalah gini, walaupun peluang tersebut hanya 0,001%, ya udah dicoba dulu gitu loh. Tapi kan tidak seperti itu, mereka berpikirnya panjang, daripada uangnya nanti habis, ya mendingan untuk biaya hidup Agus ke depan aja. Ya boleh-boleh aja berpikir seperti itu, tapi kalau memang pada ujungnya ternyata uang tersebut dipakai 98 juta untuk ngebayar utang rumah yang tidak seharusnya, bagi aku itu sangat konyol sekali sih ya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang disampaikan di sini bahwa Agus bilang bahwa aku takut dengan uang itu katanya. Agus yang korban, Agus yang dikasihani orang, tapi dibuatin masalah dan difitnah. Agus sakit, malah semakin sakit gitu. Aduh, aku nggak ngerti nih. Aku paham sih kalau Agus pasti ngerasa bahwa karena kan dirinya sekarang sedang juga mengalami sakit ya. Orang sakit itu kan bisa dibayangkan lah kalau aku luka sedikit aja atau flu atau apa, itu juga udah stresnya luar biasa. Apalagi yang dihadapi oleh Agus ini juga hal yang tidak mudah teman-teman. Makanya Agus harusnya harus mendapatkan, bingung ya ngomongnya seperti apa ya. Karena yang dilakukan Agus ini memang salah sih menurut aku teman-teman. Dengan dia nggak tahu kan dia didatangi oleh Farah Tabas dan timnya. Farah Tabas dan tim juga bilang bahwa kami itu ngebantu Agus tanpa ada biaya sama sekali. Bahkan kami setiap pengacara di sini menyumbang Agus gitu. Terus ada salah satu kuasa hukumnya bilang begini, ini si Farah Tabas baru nyumbang 1 juta nih kemarin. Apa yayasan dari Pratiwi Novianti juga mau mengambil uang tersebut gitu. Nah, ini kan kesannya kayak seolah-olah ngebuat bahwa Pratiwi itu membutuhkan uangnya Agus. Aku paham sih bahwa ada sebagian kayak sinisme lah yang memang tidak bisa dipungkiri. Tidak semua orang juga pro dengan Pratiwi Novianti. Ada yang merasa bahwa ya kan Agus tuh sudah membantu dalam tanda kutip adalah membesarkan kayak ya channel YouTube lah dalam tanda kutip tayangan atau bahkan nama yayasan. Menurut aku itu tidak seperti itu ya, karena ini adalah sebuah sistem. Sama-sama saling membutuhkan, tapi Agus yang jauh lebih membutuhkannya. Dan kalau ngerasa bahwa Agus itu difitnah, atau ngerasa bahwa dirinya itu harga dirinya direndahkan, interpretasinya menurut aku terlalu berlebihan. Yang disampaikan Pratiwi adalah mau menyelamatkan uang tersebut agar bisa dimanfaatkan oleh Agus sampai semaksimal mungkin. Sekali lagi, dalam waktu hanya beberapa minggu aja, uangnya Agus itu udah menguap berapa ratus juta. Walaupun klaimnya uangnya nggak dipakai apa-apa kok, masih ada semuanya. Iya, karena ketahuan yang sudah 98 juta tersebut, uang yang dipakai keluarganya Wawa untuk ngebayar hutang di bank, itu kan sudah tidak bisa dibalikin lagi. Mungkin bisa, tapi butuh waktu. Tapi yang lain-lain katanya ada 50 juta dikirimin ke kakaknya di Aceh, ataupun juga beberapa ratus juta di rekening istrinya. Kalau ini tidak menjadi viral, tidak menjadi perdebatan, nggak, apakah yakin uang itu akan juga masih tetap ada begitu? Padahal dari total 1,5 miliar tersebut hampir yang dipakai untuk berobat, ternyata itu kan nilainya dengan beli apa ya makanan atau Grab sana sini paling masih hanya sekitar beberapa juta rupiah aja. So ini yang sangat menyedihkan teman-teman. Farhad Abbas juga bilang begini bahwa emangnya pangkatnya Novi itu apa gitu sampai dia nyuruh-nyuruh sujud. Aku lihat nih videonya, oh ternyata memang ada pada saat di tayangan channel YouTube-nya Pratiwi Novianti, memang ada kayak adegan sujud. Oh aku lihat Pratiwi tidak menyuruh dia sujud, tapi adalah kayak permintaan maafnya Agus agar apa yang dia sampaikan bisa dipercaya sama lawan bicaranya. Jadi tidak benar kalau Pratiwi bilang suruh sujud. Terus juga bilang bahwa ini Pratiwi emangnya ngapa sih gitu ya, mentang-mentang tidak ditegur sama istrinya, apakah harus dicium tangan dan sebagainya. Itu hanyalah
bagian kecil dari sebuah permasalahan sebenarnya. Ya, ini ciri khas ya dari lawannya Pratiwi yang mencari banyak hal untuk bisa menjatuhkan. Kayak kemarin ngebawa kayak suku Aceh katanya, atau orang dari Aceh, ayo bantu Agus, dia ini orang terzolimi. Tapi aku lihat di komentar banyak yang bilang, saya orang Aceh Mas Anjas, tapi saya nggak ngebela Agus karena menurut aku Agus yang kurang tepat reaksinya untuk kali ini. So, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Apakah menurut kalian laporan mereka ke Polda Metro Jaya akan diterima dan menjadikan Pratiwi Novianti sebagai tersangka? Apakah akan terjadi seperti itu? Kalau aku lihat dari pasal yang dilaporkan dan juga fakta-fakta yang sudah ada, sepertinya laporan mereka akan ditolak. Kalau ditolak, aku yakin pasti akan dicari pasal baru yang kira-kira bisa menjerat Pratiwi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.